Jadi supaya kita berlari dengan leluasa, tidak ada beban. Jadi kita bisa mengikuti perlombaan iman dengan baik, saudara. Dosa perlu ditanggalkan, dosa perlu dilepaskan. Ya, tapi bagaimana dosa bisa ditanggalkan? Dosa bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Satu-satunya pribadi yang bisa tolong kita, Yesus Kristus Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bagian ini. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukan apa yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga kita sama-sama, 1, 2, dan 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan semua pelayan yang sudah melayani pada kesempatan hari ini. Tentu yang berbahagia tidak sekedar seseorang yang baca firman, tapi bagaimana dia melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau Tuhan ada di pihaknya. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming Facebook dari Persekutuan Doa Alfa Omega. Selamat bergabung, berapapun yang bergabung. Percayalah kalau kita siapkan hati kita, maka Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Dimanapun kita berada, kalau kita buka hati kita, maka Dia Tuhan yang akan bekerja, akan menolong, menguatkan iman kita. Bapak Ibu saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sebenarnya sudah diminta berkhotbah dari 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan di Persekutuan Doa Alfa Omega. Tapi karena Pak Gembala itu sedang ke Amerika, pelayanan di sana selama 1 bulan, saudara-saudara, maka saya tidak bisa keluar. Ya, untuk sementara saya jaga kandang dulu, ya, karena ibadah itu kan berlangsung cukup banyak, ya. Tapi karena kemarin masih libur, jadi ibadah hanya hari Rabu, ya, dan juga hari Minggu, ibadah raya 1 sampai ibadah raya yang ketiga. Jadi saya belum bisa untuk beranjak, ya, untuk khotbah ke sini. Saya masih jaga kandang, saudara-saudara, karena ada beberapa pengkhotbah, entah pengkhotbah di dalam termasuk saya, dan juga beberapa pengkhotbah dari luar yang tentunya saya harus ada. Saya harus bersama-sama dengan mereka, menemani mereka dalam pelayanan di Amazing Grace, saudara-saudara. Sehingga saya bilang nanti kalau beliau sudah pulang bersama dengan keluarga sampai di Kupang, baru saya bilang saya khotbah. Dan pas sampai saya langsung kasih tahu di Ibu Mei bahwa saya sudah bisa berkhotbah. Entah kapan keputusannya saya khotbah, yang penting saya kasih tahu begitu. Dan ternyata Ibu Mei bilang, ya sudah Bapak langsung sah, Pak langsung khotbah sudah di hari Rabu. Jadi terima kasih kesempatan untuk kesekian kalinya diberikan kepada saya. Luar biasa, saya bangga dengan komunitas ini, saya bangga dengan persekutuan ini dan persekutuan yang lain, Persekutuan Doa Bahtera dan persekutuan-persekutuan yang lain yang luar biasa, saudara, dalam suka maupun duka, dalam situasi yang sulit, tapi ibadah tetap tidak diganggu, dan itu luar biasa, ya. Karena firman Tuhan berkata tentunya, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu sangat penting, saudara. Bahkan 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 bilang, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Ibrani pasal 12
ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan menyoroti satu tema di sini, yaitu rahasia menang dalam perlombaan iman. Itu temanya. Sekali lagi, rahasia menang dalam perlombaan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa yang namanya hidup, saudara, hidup itu adalah sebuah perlombaan, saudara, atau sebuah pertandingan. Dan tentu perlombaan yang dimaksud, pertandingan yang dimaksud adalah perlombaan iman, pertandingan iman, perlombaan secara rohani, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, ini tentu menjadi pelajaran yang baik bagi kita, saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tentu kita mau ya, kita setia sampai akhir, saudara. Nah, tentu kita bisa setia sampai akhir, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa setia sampai akhir kehidupan kita. Kita sedang berlomba, kita sedang mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 24 sampai ayat yang ke-27 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa. Dalam terjemahan yang lain, misalnya terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, mari kita berlari sekuat tenaga sehingga kamu memperolehnya. Lalu ayat 25 bilang begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal untuk menang dalam perlombaan iman berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Yang pertama di sini bilang menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus menggunakan contoh itu, saudara, ya, bahwa kita seperti seorang pelari, dan seorang pelari harus menguasai diri, lalu berlari sekencang mungkin, berlari sekuat tenaga untuk memperoleh mahkota. Dan tentu bukan mahkota yang fana, tapi mahkota abadi, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Lalu ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi untuk menang dalam perlombaan iman, saudara-saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bilang, kita harus menguasai diri untuk menang. Lalu yang kedua dia bilang, aku tidak berlari tanpa tujuan. Berarti ada tujuan. Dia berlari bukan tanpa tujuan. Dia berlari ada tujuan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam perlombaan iman kita pun demikian, saudara. Kita harus menguasai diri dan kita pun berlari bukan tanpa tujuan. Ada tujuan. Kita harus menang. Kita harus mendapatkan yang namanya mahkota. Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, hal yang sama juga Paulus menyampaikan kepada Timotius, ya, tidak hanya kepada jemaat-jemaat di Korintus, tapi juga kepada anak didik, anak rohani, yaitu Timotius, ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, saya kasih keterangan di ayat 7 ini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, jangan sembarang kita mengirimkan ayat ini kepada orang-orang tertentu yang minta ayat ini. Misalnya ada yang meninggal, lalu mereka bilang, ayat yang mana ya yang cocok? Lalu kita kirim, saudara, 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, kita mesti cek dia bagaimana. Kalau dia kerja buat Tuhan, melayani Tuhan, ya pantas. Tapi kalau pemabuk, kita pakai ayat ini bagaimana? Hidup tidak takut Tuhan, hidup sembarang, lalu kita bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di batu nisan tulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Tidak cocok, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Nah, kalau mau, supaya nanti kita meninggal batu nisan pakai ini ayat, dari sekarang kerja buat Tuhan. Amin. Supaya kalau mati, nah pantaslah kita pakai ayat ini, saudara diberkati. Nah, perhatikan di ayat 7 ini, Bapak Ibu saudara, di sini dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, kalimat aku telah itu berbeda dengan aku akan. Kalau aku akan artinya dia baru mau melakukan, saudara. Kalau aku telah artinya dia sudah selesai. Dan memang ini adalah hari-hari terakhir di mana Paulus, saudara, akan meninggal. Dan dia sampaikan kepada Timotius,
Aku telah. Artinya aku sudah melakukan apa yang harusnya aku lakukan dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Kamu pun Timotius, anak didik saya, kamu pun harus demikian. Dan ini juga tentu untuk semua kita. Amin. Kita harus tuntaskan semua pelayanan. Kita harus tuntaskan perlombaan iman yang sedang kita jalani sekarang, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus sampaikan di sini, kita memang sedang berlomba dalam perlombaan iman. Tapi kamu berlomba dalam perlombaan iman itu tidak sia-sia. Ada mahkota yang akan kamu dapat. Begitu. Mahkota itu sama dengan upah. Hadiah yang diberikan bagi kita. Beda dengan keselamatan. Kalau keselamatan itu pemberian langsung, saudara, tidak ada usaha dari kita, saudara. Itu diberikan dari pihak sorga untuk saya dan saudara. Makanya namanya kasih karunia atau karis, pemberian cuma-cuma. Itu keselamatan bagi saya dan saudara. Waktu kita percaya kepada Dia, kita selamat. Tapi mahkota, saudara, hanya diberikan bagi orang-orang yang mengikuti perlombaan iman dan tetap setia sampai garis akhir. Itu yang akan dapat mahkota, Bapak Ibu saudara. Tentu dalam perjalanan hidup kita tidak mudah. Amin ya Bapak Ibu. Tidak mudah dalam menjalani hidup ini. Ada suka duka. Ada hal-hal tertentu yang bikin kita berat. Menangis saudara. Saya tidak tahu lagi saudara. Sudah berapa banyak air mata yang tertumpah karena pergumulan-pergumulan tertentu. Dan hanya Bapak Ibu dan saudara semua yang tahu. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Itu kan pergumulan-pergumulan yang berat yang kita hadapi. Tapi Ayub bilang begini dalam kitab Ayub. Kalau tidak salah Ayub 7 ayat 1 bahwa selama manusia di bumi itu dia memang harus bergumul, saudara. Dan memang kita harus bertemu dengan banyak pergumulan, ya banyak penderitaan di dalam kehidupan kita. Karena Filipi 1 ayat 29 mengatakan bahwa kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi juga menderita, Bapak Ibu saudara. Nah, bagi orang yang setia sampai akhir, mahkota diberikan kepada dia. Amin. Yang setia sampai akhir diberikan hadiah, saudara. Diberikan mahkota. Lalu di sini di ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 8, Paulus bilang begini, bukan hanya untuk saya saja mahkota ini, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya, saudara, kalimat yang merindukan kedatangannya ini Kristen-Kristen sejati. Amin. Yang merindukan kedatangan ini orang-orang takut Tuhan. Yang merindukan kedatangan Tuhan ini bukan orang-orang sembarang. Hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya, tetap kuat, tetap teguh, meskipun ada ujian, meskipun ada banyak hal yang dia alami. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Ini orang yang merindukan kedatangannya. Dia pun demikian. Dapat mahkota, Bapak Ibu saudara. Nah, saya kasih keterangan tentang mahkota. Ya. Mahkota itu dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata Stepanos. Ya. Dalam bahasa Yunani, mahkota itu menggunakan kata Stepanos yang menunjuk kepada Stefanus yang mati martir. Ya, itu menunjuk kepada Stefanus yang mati martir, saudara. Dan mahkota itu biasanya digunakan dalam pertandingan pada waktu itu, pertandingan Yunani kuno. Ya, itu memang pertandingan lari salah satunya. Makanya Paulus menggunakan contoh ini, saudara. Ya, jadi pada waktu itu semua harus ikut berlari, saudara. Ya, dan nanti dapat mahkota. Mahkota waktu itu adalah rangkaian bunga atau untayan bunga, lalu dipakaikan kepada orang yang menang. Semua turut berlari, semua ikut lomba itu, tapi hanya satu yang menang, lalu dia dapat mahkota, saudara. Nah, tentu mahkota itu berbeda dengan mahkota yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara. Mahkota pada waktu itu gampang rusak, gampang layu karena dari bunga, Bapak Ibu saudara. Gampang rusak, gampang hancur, gampang layu, saudara. Tapi mahkota yang Tuhan berikan bagi kita ada banyak. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ya itu banyak, saudara. Berbeda dengan mahkota dunia. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat bilang begini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat mengatakan demikian. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak apa di situ? Dapat layu. Ya, mengapa menggunakan kata layu? Karena mahkota pada waktu itu untayan atau rangkaian bunga yang dapat layu. Bapak Ibu saudara, tentu berbeda. Mahkota yang diberikan oleh Tuhan dan dunia itu ada perbedaan. Amin. Jadi, setialah sampai akhir hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Ya, ujian sesulit apapun, saya pikir ujian kita tidak sama dengan Ayub. Ya, saya pikir penderitaan kita tidak sama dengan Ayub. Ya, lebih mudah, lebih gampang, saudara. Paling orang bilang sok-sok suci. Paling orang bilang ibadah terus, maksudnya ada perubahan. Paling itu main miskin terus. Paling orang ngomong seperti itu. Penderitaan kita nih belum seperti Ayub. Ayub tuh, aduh, anak 10 mati sekali, saudara. Kekayaan habis, itu kan pukulan yang luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara baca Ayub di bagian awal tuh Tuhan yang puji. Tidak ada yang sama dengan hambaku Ayub. Saudara lihat, sangat saleh. Tapi waktu Tuhan puji dia, ngomong bahwa Ayub itu saleh, lalu ujian itu datang. Artinya begini, dalam perjalanan hidup kita, saudara, ya, tidak mungkin tidak ada ujian. Apalagi kalau kita bilang kita mau setia dengan Tuhan, di saat itulah Anda akan berhadapan dengan ujian-ujian iman yang luar biasa. Dan tentu kadar ujian itu masing-masing orang berbeda, saudara. Tapi tetap setialah dengan Tuhan. Penderitaan kita tidak sama seperti Ayub, tapi Ayub luar biasa responnya, tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi berbeda dengan istri Ayub. Istri Ayub bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, itu bukan solusi yang baik dari seorang istri. Harusnya mendukung, saudara. Harusnya kasih solusi yang alkitabiah. Harusnya kasih solusi yang baik, yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya renungkan, memang tidak mudah loh, saudara. Sudah hidup dalam keadaan yang nyaman, enak. Ya toh mau apa seada. Ya toh kok Ayub ini kaya nah. Kekayaan banyak lah, mau apa saya pasti dapat, saudara. Lalu seketika habis semua. Lalu berharap seorang istri tetap kuat juga. Saya juga kalau renungkan, tidak mudah loh, saudara. Kalau pernah kita seperti itu, kalau pernah kita seperti istri Ayub yang dalam pergumulan tertentu, penderitaan tertentu, kita salahkan suami, kita salahkan anak-anak, bahkan kita sampai berani salahkan Tuhan, bertobat. Amin. Kalau datang lagi penderitaan atau datang lagi ujian-ujian tertentu, masuk kamar dan berdoa, terima kasih Tuhan buat ujian yang kau berikan. Saya pasti bisa lewati kalau engkau bersama-sama dengan saya. Begitu, saudara. Kalau tidak, aduh repot. Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh istri Ayub, saudara. Jadi mahkota adalah sebuah penghargaan atau hadiah atau upah yang diberikan bagi seseorang yang menang dalam perlombaan iman. Dan perlombaan ini diwajibkan bagi semua kita. Siapa yang setia sampai akhir, siapa yang tetap berlomba sampai akhir, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, maka dia yang dapat mahkota. Amin, Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia, tetaplah teguh, tetaplah kuat. Sampai kapan kita berlomba? Sampai kita mati. Putus nafas kapan kita sudah selesai perlombaan kita. Tapi kalau kita masih hidup, kita ada di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita akan terus berlomba. Tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada bagian ini, saudara. Apa rahasia seseorang bisa menang dalam perlombaan iman menurut teks Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Banyak yang bilang penulis kitab Ibrani ini Paulus, ya. Ada yang bilang Timotius. Tapi kita juga tidak tahu pastinya seperti apa, ya. Siapa penulis kitab Ibrani itu tidak ada yang tahu. Ya sudah, nanti kalau mati baru kita tanya langsung nanti di sorga siapa yang tulis kitab Ibrani. Urusan kita sekarang baca dan lakukan firman Allah. Amin. Nah, apa rahasia seseorang bisa menang dalam perlombaan iman menurut teks Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Bapak Ibu Saudara, ini menarik ya. Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Tentu betul. Dalam perlombaan, saudara, tidak mungkin ya. Dalam satu perlombaan tidak mungkin kita pikul beban. Kalau kita pikul beban untuk berlomba, misalkan lari, kita mau lomba lari, saudara, lalu gaya berpakaiannya seperti saya, ini tidak bisa menang, saudara. Celana agak ketat, ya, baju agak pas badan, agak kurang bisa untuk seorang pelari, ya, berlari dengan leluasa, saudara. Mereka kalau lomba lari itu celana pendek, baju bisa yuken, ya, lalu kainnya bukan kain seperti ini, saudara, kayak parasut begitu. Jadi enak, tidak ada beban, saudara, diberkati oleh Tuhan. Atau ada yang mau ikut lomba lari tapi pakai sepatu boneng. Kamu tidak akan pernah menang kalau ikut lomba lari tapi pakai sepatu boneng. Orang pakai sepatu yang ringan, ya, sepatu sport yang ringan, bukan sepatu boneng. Ya, pakai sepatu boneng mau lari ke mana? Berat, saudara.
Kita harus tanggalkan beban itu. Kita harus betul-betul melepaskan beban supaya kita bisa berlari, kita bisa menjadi pemenang dan mendapat mahkota. Nah, kalau kita perhatikan dari teks ini, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa yang merintangi atau menghalangi atau mengganggu atau mengusik kita itu tentu dosa. Amin, Bapak Ibu. Nah, dosa ini penting, saudara, untuk kita lepaskan. Untuk tidak menjadi beban di dalam kehidupan kita. Harus dilepaskan, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 59, saudara, ya. Makanya di dalam Yesaya 59, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini contoh bahwa dosa itu mengusik, dosa itu merintangi, dosa itu menghalangi, dosa itu mengganggu, saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak tuli, saudara, dia mendengar setiap keluh kesah kita. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa di situ? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa di situ? Segala dosamu. Itu yang menjadi penghambat, saudara. Bagaimana kita berlomba, ya, bagaimana kita mengikuti perlombaan iman. Dosa ini menjadi penghalang. Ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini hanya beberapa dosa yang disebutkan di sini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi tentu dosa perlu diselesaikan. Kalau kita pikul beban dalam hal ini dosa, lalu berlari dalam perlombaan iman, ya, mengikuti perlombaan iman, ya, dengan dosa yang kita pikul, itu tidak mungkin kita menang. Amin, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita menang, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu harus dilepaskan. Dosa itu harus diangkat, saudara. Dosa itu harus diselesaikan. Yang merintangi kita itu harus digeser, Bapak Ibu Saudara. Diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 1 juga, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu kita lompat di ayat 18. Yesaya 1 ayat 15, 16, dan juga di ayat 18. Di sini dikatakan begini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, bukan satu kali berdoa, berulang-ulang berdoa, Tuhan memalingkan muka. Tuhan tidak dengar doa kita, saudara. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Siapa tahu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saudara, karena ada dosa yang menghalangi. Amin. Akibat dari dosa kita kehilangan banyak berkat. Ya. Akibat oleh dosa kita banyak ditegur oleh Tuhan. Apalagi kalau dosa menjadi kegemaran, oh itu nanti repot, saudara. Hal yang benar itu bukan kegemaran. Yang dosa itu yang gemar kita lakukan. Oh itu Tuhan pasti pukul kita. Tuhan pasti tegur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting. Ini penting, saudara. Kita perlu cek pribadi kita masing-masing. Kita perlu evaluasi diri kita masing-masing. Siapa tahu doa saya belum dijawab ini karena ada dosa yang belum diselesaikan. Ada dosa yang menghalangi. Begitu. Bukan tangan Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan bisa menolong. Bukan Tuhan tidak dengar keluh kesah kita. Tuhan dengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, karena Allah itu kudus, saudara, adalah dosa. Berarti dosa harus diselesaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dosa harus diselesaikan, Bapak Ibu. Makanya kalau kita datang pada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan pasti selesaikan dosa kita. Satu-satunya pribadi yang mampu menyelesaikan dosa kita hanya Tuhan. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Makanya ayat 18 bilang begini, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dosa yang merintangi, dosa yang menjadi beban, dosa yang menghalangi kita untuk bisa leluasa berlomba di dalam perlombaan iman, saudara. Dan dosa itu harus diselesaikan. Dan satu-satunya pribadi yang mampu menyelesaikan dosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat poin yang kedua ya. Kita langsung masuk di poin yang kedua. Rahasia seseorang bisa menang dalam perlombaan iman
menurut teks Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua adalah mata kita harus tertuju kepada Yesus. Perhatikan Ibrani 12 ayat 2 dikatakan di sini lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di bagian awal kalimat menarik itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk menang dalam perlombaan iman Saudara, maka tidak bisa tidak, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Fokus kita harus tertuju kepada Yesus. Karena kalau mata kita tertuju kepada hal yang lain, pribadi yang lain, kalau fokus kita tertuju kepada pribadi yang lain, tidak bisa, Saudara. Nah, perhatikan dulu bagian ini. Yang pertama, mengapa mata kita harus tertuju kepada Dia? Seturut Ibrani 12 ayat 2. Mengapa mata kita harus tertuju kepada Dia? Ini berkaitan dengan menanggalkan dosa. Karena hanya Dialah, Yesus Kristus, dosa kita ditanggalkan, dilepaskan, diampuni. Tidak bisa melalui pribadi yang lain. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri supaya kita diampuni, dibenarkan. Itu tidak bisa. Dosa kan harus dilepaskan. Supaya bisa berlomba dan menang dalam perlombaan iman, tanggalkan beban. Dalam hal ini dosa harus ditanggalkan. Tapi bagaimana dosa bisa ditanggalkan, Saudara? Melalui cara apa? Ya beriman kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari dosa tersebut yang membuat beban kita dalam perlombaan iman kita. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam Roma 6 ayat 23, kan kita tahu kalau bicara tentang dosa, di situ dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah apa di situ? Maut. Tetapi karunia Allah ialah apa di situ? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi supaya kita berlari dengan leluasa, tidak ada beban. Jadi kita bisa mengikuti perlombaan iman dengan baik, Saudara. Dosa perlu ditanggalkan, dosa perlu dilepaskan. Ya, tapi bagaimana dosa bisa ditanggalkan? Dosa bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Satu-satunya pribadi yang bisa tolong kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita mungkin semua saya berkhotbah di hadapan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya sudah berubah. Statusnya juga berubah. Waktu dia beriman percaya kepada Yesus, kita bukan lagi ciptaan yang lama. Kita bilang kita ciptaan baru, Saudara. Status kita berbeda, ya, Saudara. Tapi tentu dalam perjalanan hidup kita masih bisa buat dosa, betul tidak? Masih bisa buat dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tentu ingat, ini bukan rekomendasi untuk kita buat dosa terus menerus, bukan, Saudara. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, ya. 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat 9 mengatakan demikian, Saudara. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita terus berlomba dengan beban yang kita pikul, yaitu dosa, kita tidak akan menang, Saudara. Tidak akan menang kalau kita terus memikul dosa itu, Saudara. Bagaimana kita bisa dapat mahkota kalau kita pikul beban dosa yang merintangi kita? Tidak bisa. Dosa harus dilepaskan. Dosa harus diselesaikan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dosa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat 24, firman Tuhan bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, karena semua manusia telah berbuat dosa, tapi ada pengecualian. Yesus, Dia Tuhan, Dia Allah. Waktu menjelma, berinkarnasi, masuk dalam daging, menjadi manusia, Saudara, tentu dia juga tidak berdosa. Amin. Dia tidak berdosa. Dalam diri Yesus kan ada dua natur. Tuhan Allah, ya, Allah 100%, manusia 100%. Waktu dia manusia 100%, hanya Dia yang tidak berdosa. Selain dari Dia, kita keturunan Adam dan Hawa, kita semua berdosa. Sama seperti Alkitab bilang begini, sama seperti ketidaktaatan satu orang, kita semua berdosa. Maka lewat ketaatan satu orang, Yesus Kristus, kita semua diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memang bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, Saudara. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karis itu, Saudara. Kasih karunia dari kata karis, ya.
Tidak ada usaha kita untuk bisa membenarkan diri, itu tidak ada. Kita dibenarkan, saudara, waktu kita beriman kepada Yesus Kristus. Tidak hanya kita dibenarkan, waktu kita beriman kepada Yesus, keuntungan yang pertama, tidak hanya kita dibenarkan, tapi seturut Roma pasal 5, ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat 1 bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, waktu kita beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Yang pertama, saudara, kita diberikan damai sejahtera, saudara, oleh Allah. Ya, kita mau cari damai sejahtera di mana? Damai sejahtera tidak dijual di toko dan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin, Bapak Ibu. Damai sejahtera itu berurusan dengan satu pribadi, Yesus Kristus. Kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu damai itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Beban boleh ada, masalah boleh ada, ujian boleh ada, tantangan boleh ada, datang silih berganti, tidak tahu habis-habis. Tapi itu damai itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak sembarang dalam bersikap waktu menghadapi tantangan, badai, persoalan, penderitaan. Kita tetap bilang, Tuhan baik dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama ya. Waktu kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan. Kita diberikan damai sejahtera ya dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Itu saya sering bilang. Berapapun banyaknya uang kita bisa membeli hal yang lain. Tapi tidak bisa membeli yang namanya sukacita, damai sejahtera, apalagi keselamatan. Tidak bisa. Itu pemberian cuma-cuma bagi semua kita, saudara. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan diberikan damai sejahtera. Di dalam orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara, damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran. Tapi kalau kita di luar Tuhan, saudara, kita tidak mungkin bisa mengalami damai itu. Makanya Amsal 28 ayat 1 bilang begini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin, Bapak Ibu, saudara. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang kejar dia, tapi dia ketakutan. Ya karena itu tidak ada damai. Amin. Kita hanya akan mengalami damai itu, saudara, kalau kita terima Yesus dan terus dekat dengan Dia. Bukankah Daud bilang, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Artinya, kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak mungkin kita rasakan ketenangan, damai sejahtera itu. Tidak mungkin. Amin, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu kan tidak sama seperti damai di dunia. Kalau damai di dunia itu beda. Pas ada nyaman-nyaman baru damai. Gaji naik baru damai. Ya toh? Dapat berkat dari serangan fajar. Itu baru damai. Udah ada damai. Kita kesan becoblos bab tua 350. Tapi dia bukan terima satu, dia terima semua. Dia terima tuh ada 5 caleg. Itu terlalu ya. Itu bahaya. Yang kasih Tuhan pasti pukul, kamu juga yang terima, kamu juga kena pukul. Apa dia terima 1 kali 5 memang. Jadi tergantung, dia coblos itu tergantung yang nilainya tinggi, itu yang dia coblos. Tapi yang lain itu makan semua. Itu dosa, saudara ya. Itu baru damai, bukan begitu. Damai dunia dan damai Yesus itu beda. Amin. Kalau damai dari Tuhan tuh hidup kerasa tidak enak, ada ujian, ya, persoalan, pergumulan, tantangan, tapi dia tetap damai. Itu damai beda. Damai yang diberikan oleh Yesus itu berbeda dengan damai di dunia. Makanya Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh apa di situ dunia kepadamu. Artinya bahwa damai dari dunia beda dengan damai saya. Itu penting, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan keuntungan yang berikut dari Roma pasal yang kelima ayat 1, lalu ayat 2 bilang begini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Kita diberikan akses oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita diberikan akses. Kita mau datang kapan saja, mau berdoa kapan saja, kita diberikan akses, saudara, ya, dari Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, waktu, ya. Di tempat lain itu kan ada tantangan. Orang mau berdoa ibadah setengah mati. Nah, kita ini siapa mau larang kita ibadah di Kupang nih? Kan tidak ada tantangan, halangan. Toh, saudara, nah mari kalau tidak ada halangan, tantangan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin kita memberi waktu yang banyak
ya pada Tuhan, saudara, semakin membuat kita kuat. Amin, saudara. Karena tentu kita akan berhadapan dengan banyak realita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menghadapi realita tanpa relasi? Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi kenyataan hidup tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Semakin kita kuat dengan Tuhan, semakin relasi kita dengan Tuhan kuat, itu akan membuat kita mampu menghadapi realita hidup. Mau sakit seperti apapun, mungkin tergoyang pasti ada lah. Ya toh, rasa kecewa sedikit pasti ada. Kita ini masih manusia. Amin. Saya juga tidak mau menghakimi saudara. Jangan. Saya pun kadang-kadang tergoyang. Tapi untuk terlepas dari Tuhan, saya pikir tidak mungkin, saudara. Tetap tertanam, hanya tagoyang-tagoyang sedikit adalah. Kok Ayub ju, tagoyang ju. Kalau kita baca itu kan di pasal 1. Coba baca terus. Dia mau kutuk hari lahir. Bukan mau, dia kutuk hari lahir. Yohanes Pembaptis saja, dia saya sempat guncang. Nah, itu tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Kita ini kan tidak sehebat mereka. Ya, kalau tagoyang wajar, saudara, normal. Tapi kita tidak mungkin jauh dari Tuhan. Amin. Cinta kita kepada Tuhan dan juga cinta Tuhan terlebih dahulu yang kita rasakan dalam hidup kita. Itu yang bikin kita kuat menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua, mengapa mata kita harus tertuju kepada Dia? Masih di poin kedua ya, saudara. Mengapa mata kita harus tertuju kepada Dia? Yang kedua, ya. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa Dia yang membangkitkan iman kita, saudara. Ya, mata kita harus tertuju kepada Tuhan, tidak hanya sekedar supaya dosa kita diselesaikan, karena kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan kekuatan kita, harus Tuhan yang melakukannya. Tapi yang kedua, saudara, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Ya, karena Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada yang namanya kesempurnaan. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, ini penting untuk kita belajar bersama-sama dalam kehidupan kita, ya. Tuhan membangkitkan iman kita, saudara, itu melalui apa saja, saudara? Tentu yang pertama, firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu bikin iman kita tuh makin kuat, saudara. Makanya mata kita tuh harus terus tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, tidak bisa tidak. Dalam perlombaan iman, supaya kita menang dalam perlombaan iman, maka mata kita, fokus kita bukan tertuju pada masalah itu, tapi fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, ya waktu fokus kita tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya, saudara, yang kelihatan sulit sekali untuk dihadapi, kita bisa hadapi. Karena ada Tuhan. Amin. Kita bukan lihat betapa beratnya persoalan itu, tantangan itu, penderitaan itu, kita fokus kepada Sang Gembala yang menuntun kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kan betul, kita memang akan diperhadapkan dalam situasi-situasi yang sulit, tidak selalu yang enak-enak. Ya, tidak selalu yang enak-enak. Kadang-kadang dia bawa kita dalam lembah kekelaman, betul ya. Tapi dalam lembah kekelaman, jangan fokus pada lembah kekelamannya. Fokusnya pada Sang Gembala yang akan menuntun kita keluar dari lembah kekelaman. Amin, Saudara. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hal yang penting, saudara. Tuhan membangkitkan iman kita melalui apa saja. Yang pertama, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Roma 10 ayat 17 tadi saya bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan kita harus lebih lagi, tidak hanya dengar-dengar saja, tidak hanya dengar firman, terima firman, tidak hanya seperti itu. Kita harus teladani orang-orang di Berea. Kisah 17 ayat 11 itu lebih tinggi satu langkah lagi ya, saya baca. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Memang waktu kita dengar firman, terima firman itu tidak boleh dengan setengah hati, dengan sepenuh hati. Tapi jangan hanya sampai di terima firman. Karena tidak semua yang diberitakan juga itu benar. Makanya perlu adanya menyelidiki kitab suci. Ini Alkitab bilang menyelidiki kitab suci. Ya, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini luar biasa, saudara. Setiap hari mereka selidiki kitab suci. Yang khotbah ini Paulus, saudara. Bukan Angkinait. Ini Paulus. Paulus yang khotbah orang pintar. Tetap, saudara, orang-orang Berea itu selidiki. Yang dia khotbah ini benar atau tidak. Nah, itu perlu ada di dalam jemaat-jemaat. Itu perlu ada dalam orang-orang Kristen sejati, supaya jangan terbawa arus begitu. Karena hari-hari ini ajaran banyak, saudara, di luar sana yang mencoba untuk
menjatuhkan ya iman Kristen atau mencoba untuk apa ya saudara, menyerang iman Kristen itu banyak saudara. Ya, pernah ada yang tanya saya, Pak, kalau Pak lihat di dalam Injil Yohanes itu banyak Yesus bilang, aku diutus, aku diutus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Kok dia bilang dia diutus? Nah, saya bilang, kata diutus di situ yang disampaikan oleh Yesus sedang menunjukkan fungsi, peran, tidak sedang menunjukkan hakikat. Secara hakikat dia Tuhan, dia Allah. Yang namanya Tuhan, namanya Allah, ya tidak bisa berhenti jadi Tuhan dan Allah. Dia Tuhan dan Allah, saudara-saudara. Ya, itu dia bicara karena memang dalam pemahaman Tritunggal, pribadi kedua lah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi, menjelma jadi manusia. Memang dia yang diutus. Yang mati di atas kayu salib Yesus, bukan Bapa, bukan juga Roh Kudus, saudara. Jadi kalau dia bilang aku diutus, itu sedang berbicara tentang fungsi atau peran. Kalau secara hakikat, dia Tuhan, dia Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Amin. Misalnya di persekutuan doa Alfa Omega ini kan yang bertanggung jawab Ibu Mei dan suami. Ya. Kita semua ini sama. Secara hakikat kita semua ini sama, manusia. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Sama semua secara hakikat. Tapi secara fungsi, secara jabatan, secara peran, mereka lebih tinggi. Suami istri ini, karena mereka penjaga kaki dia. Tapi secara hakikat tetap sama, manusia. Sama juga saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Sehakikat, sederajat. Begitu. Jadi secara hakikat, Yesus Tuhan dan Allah. Tapi dia sedang berbicara sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal yang diutus menjelma jadi manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan terpengaruh. Kalau bingung ya bisa WhatsApp tanya supaya bisa dapat jawaban. Karena tentu banyak pengajaran di luar sana. Yesus bukan terang dunia, Yesus bukan gembala, terlalu banyak saudara. Nah kalau kita tidak belajar seperti orang Berea, mudah bagi kita terbawa arus. Ya, kita bermasalah, sesuatu bikin kita berat, ditambah pengajaran di luar, kita kepala tambah pusing. Makanya kita baca firman, jangan aja baca firman, belajar. Amin. Belajar, cek data-data kitab suci, buka YouTube, ya, lihat pengkhotbah-pengkhotbah yang injili, pengkhotbah-pengkhotbah yang betul-betul khotbah firman sejati, kuat, kita akan kuat. Saya kan begitu juga, saudara. Supaya saya belajar terus, saya kalau bikin live, tanya jawab. TikTok, itu kan saya tanya apa sah? Supaya kalau saya tidak tahu, ya toh, kalau saya tidak tahu, saya bilang nanti saya belajar lagi. Saya akan jawab, saya belajar lagi. Itu bagi saya proses belajar bagi saya untuk terus belajar karena tidak bisa tidak. Mungkin sampai mati ada yang kurang, kita tidak tahu. Tapi mari kita belajar seperti orang-orang Berea supaya tidak mudah terombang-ambing. Saudara diberkati oleh Tuhan, kuat di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Makanya pesan daripada Paulus ya kepada anak didiknya Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16 dia bilang begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, ya, baik Paulus dan juga orang tuanya, omanya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu masuk di ayat 16, Paulus bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang bikin iman kita tuh kuat. Amin. Kita makin kuat, teguh ya di dalam menjalani hidup ini. Tanpa firman kita tidak bisa kuat. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, yang berikut. Kita kuat dalam iman tidak hanya sekedar mendengar dan membaca kitab suci, tapi yang kedua juga, saudara, waktu kita menghadapi penderitaan, pergumulan, ya keadaan sekitar yang kita hadapi, itu bikin iman kita tambah kuat. Amin, saudara. Itu bikin iman kita tambah kuat. Makanya Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tuh merancangkan sesuatu tidak ada yang salah. Kalau kita rancangan sesuatu banyak salahnya. Tuhan tidak mungkin. Dia rancangkan sesuatu, ya kita ada dalam situasi yang nyaman, sukacita tertentu yang kita alami. Tapi kadang-kadang Dia bawa kita dalam duka cita tertentu, pergumulan tertentu, penderitaan tertentu.
Tapi saudara, itu tujuannya supaya iman kita kuat. Kalau kita tetap ada di situ, tidak beranjak, tetap cinta Tuhan, iman kita makin teguh, makin kuat. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita belajar, saudara, dari bagian ini. Karena tentu dalam perjalanan hidup kita, penderitaan itu pasti ada. Amin. Pergumulan itu pasti ada. Mau hidup enak-enak bagaimana? Tidak bisa tidak. Kristen sejati harus menderita. Harus menderita, saudara. Matius 16 ayat 24. Ya, Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid. Matius 16 ayat 24 dia bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa di situ? Menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu sama dengan berkata tidak kepada kemauan kita, keinginan kita, dan berkata ya pada keinginan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri lalu memikul salib dan mengikut aku. Salib selalu berbicara tentang penderitaan. Menderita bagi Kristus. Menderita karena Kristus, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Memang harus pikul salib. Kalau kita tidak mau pikul salib, maka dalam Matius 10 ayat 38 bilang, barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau menderita bagi Kristus, saudara, Alkitab bilang kita tidak layak bagi Kristus. Amin. Kalau Anda mau layak bagi Kristus, saudara, maka Anda harus pikul salib. Siap menghadapi penderitaan kehidupan. Tapi tentu, dalam setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Lalu yang berikut, saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Alkitab bilang begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita yang namanya aniaya. Itu memang harus dihadapi oleh Kristen-Kristen sejati, saudara. Nah, kata ibadah di situ atau kata beribadah di situ, dia menggunakan kata eusebos atau eusebia yang menunjuk kepada kesalehan hidup seseorang. Nah, orang yang hidup saleh, takut akan Tuhan, jujur, ya, mau hidup menyenangkan Tuhan, dia pasti menderita aniaya. Dia pasti menderita hal-hal yang sulit, saudara. Dia pasti menderita karena Kristus. Bayangkan loh, saudara, kita hidup dalam kebenaran, kita ada di dalam kebenaran, lalu kita bersama-sama dengan orang atau kelompok yang tidak ada dalam kebenaran. Kita suka kebenaran, tapi kita ada di dalam kelompok yang tidak suka kebenaran. Mereka pasti benci kita. Tidak mungkin. Kalau sampai mereka nyaman-nyaman terima kita, ada yang salah tuh dengan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Yesus, orang pasti jengkel kita. Orang pasti benci kita. Karena orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti tunjukkan yang namanya perbedaan. Ada perbedaan. Makanya orang tidak suka. Lihat dia sok-sok suci. Bisa suka lihat dia lah. Bisa suka kalau dia khotbah. Banyak yang bilang begitu, saudara. Saya pun khotbah di YouTube, orang sering bilang begitu, saudara. Satu om khotbah sok-sok kita lalu karmana. Saya juga tidak pusing, ya toh. Siapa kasih cek siapa, ya toh. Siapa kasih makan siapa, gas terus, saudara. Tidak. Asal kita ngomong ada dasar ayat, ya. Itu tidak usah takut, saudara. Kok paling mereka baru ngomong begitu, toh belum penjara, toh. Orang belum pukul, kan belum, saudara. Penderitaan kita belum sama dengan Paulus. Itu menderita luar biasa. Tapi dia tetap setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi, dalam hal menderita, memang kita harus menderita bagi Kristus. Bukan penderitaan yang dicari-cari, ya. Kalau penderitaan yang dicari-cari, ya, itu tidak pantas disebut pujian, saudara. Misalnya 1 Petrus 2 ayat 20 bilang begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Menderita itu kasih karunia, saudara, yang dianugerahkan juga bagi saya dan saudara. Itu luar biasa. Memang harus menderita, tapi jangan asal-asal menderita. Menderita karena ganggu orang Israel, lalu karena pukul, lalu bilang inilah salib. Itu bukan salib, itu bodohmu. Ya toh, itu bukan salib. Melalui orang mandi, misalnya, ya. Pencuri, ya toh. Masuk saya lalu inilah salib yang harus dipikul oleh Kristen-Kristen sejati. Tidak cocok. Jangan sembarang kutip ayat. Salib itu menderita bagi Kristus, menderita karena Kristus, saudara. Kamu menderita karena pencuri, menderita karena kesalahanmu sendiri, saudara. Ya, contoh penderitaan yang dicari-cari, toh. Yunus. Tuhan panggil dia suruh pergi ke Niniwe, saudara. Tapi dia mau coba-coba lari dari Tuhan. Tapi waktu dia mau lari ke segala sesuatu ada, uang ada, ya toh, kapal juga ada, tinggal beli tiket, ya, langsung naik kapal. Jadi dia pikir dia bisa jauh dari Tuhan, saudara. Bagaimana seseorang bisa jauh dari Tuhan? Tidak bisa. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Kita tidak bisa lari dari Tuhan, saudara.
Tapi saudara lihat, uang ada, tiket dia bisa beli. Ya, dia pikir ini jalan yang terbuka nih, ini sudah terbuka nih, dia bisa lari dari Tuhan. Tentu kita tahu tidak semua jalan yang terbuka, tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan. Jadi kita perlu cek. Dia lari, saudara. Tapi saudara tahu toh apa yang terjadi? Kalau kita lihat di Yunus pasal berapa? 4 kah? Wih, datang badai besar menghantam. Sampai pada akhirnya dia dibuang. Karena kesalahannya itu ada di dia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Nah, menderita seperti itu bukan yang Tuhan inginkan. Itu kan menderita karena melawan Tuhan. Bukan begitu. Contoh yang mana lagi? Anak yang hilang. Minta dia pun harta di orang tua. Ya, minta dia bagian di orang tua. Dia pun jatah. Karena dia pikiran sudah hidup bersenang-senang. Jauh dari rumah Bapak. Jauh dari Bapak. Bersenang-senang dengan berfoya-foya dengan uang yang Bapak sudah kasih. Mana saudara? Jauh dari Bapak. Bukan bikin enak. Bikin tambah susah. Uang selesai karena foya-foya. Mau makan ampas babi. Ya, itu kan menderita. Tapi itu penderitaan yang dicari-cari. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah jauh dari Bapak. Kita jauh dari dia. Selesai hidup kita. Amin. Semakin melekatlah dengan Tuhan. Nah, ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan bersama-sama ya. Kalau kita menderita Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, kita bilang berbahagia. Menderita bagi Tuhan itu bahagia loh Saudara. Mengapa bahagia? Ya, karena di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 bilang begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kalimat awal tuh. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kita menderita karena kebenaran, kamu berbahagia. Mengapa berbahagia, Saudara? Karena Matius 5 ayat 10 sampai ayat 12 bilang begini, berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang apa? Mempunyai kerajaan sorga. Lalu masuk ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Bahagia saudara kalau kita menderita bagi Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus pikul salib. Kalau kita tidak mau pikul salib, kita tidak berkenan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, rahasia agar kita menang dalam perlombaan iman. Yang ketiga adalah ingatlah selalu akan Dia. Perhatikan. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di poin yang ketiga, ingatlah selalu. Selalu itu artinya terus menerus. Dalam penderitaan kita, ya, kita ingat Tuhan sudah terlebih dahulu menderita. Jadi waktu kita menderita, kita tidak sedang menderita sendiri. Dia juga sudah menderita. Dia sudah mengalami, dia sudah menanggung begitu banyak hal, saudara, yang menyakitkan hanya untuk saya dan saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, saudara, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan tebusan ya nyawanya bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, saudara. Dan kalau kita ingat, pengorbanannya itu luar biasa. Pengorbanannya sebelum naik di atas salib, saudara, untuk disalibkan, perjalanan dia untuk menderita itu kan luar biasa, saudara. Yang harus dia pikul, dicambuk, saudara, itu luar biasa. Nah, cambukan Romawi itu di ujung itu seperti ada besi, timah, saudara. Waktu dipukul, saudara, ya di tubuh kita, ya, lalu kita angkat, itu dagingnya ikut, saudara. Nah, Yesus mengalami itu, cambukan. Itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Ya, dipakukan di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Makanya Alkitab bilang, ingatlah selalu akan Dia. Kita akan menang dalam perlombaan iman yang kita lalui kalau kita ingat bahwa Dia terlebih dahulu mati di atas kayu salib, menderita bagi saya dan saudara. Ingat, jangan pernah berhenti untuk ingat pengorbanannya. Teruslah ingat pengorbanannya yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ya, makanya dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan yang mana? Penderitaan. Kalau Dia menderita, kita pun menderita. Tidak mungkin Tuhan kita menderita, kita tidak menderita. Kita harus menderita. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 20 juga mengatakan demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kita pasti mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan karena Yesus, saudara. Tetapi tentu yang kita alami sekarang belum seberapa. Jadi tetaplah kuat.
ya mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat ya dalam pengiringan kita akan Tuhan, Yakobus 1:12 bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sangat tidak mungkin kita mau mahkota tapi tidak mau menderita. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi itu yang harus kita alami dalam hidup kita. Menang dalam perlombaan iman. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ini menjadi poin terakhir bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam penderitaan, kesulitan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, saudara, ingatlah akan Dia. Dia sudah terlebih dahulu yang mengalaminya daripada kita, saudara. Nah, kalau Dia mengalami, maka kita harus mengikuti teladan Dia, saudara. Kita pun harus mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Itu bernama Kristen sejati. Tapi kalau kita setia sampai akhir, maka Wahyu 2 ayat 10 memberikan keterangan bagi kita dan merupakan ayat yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca dalam hitungan yang ketiga. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita baca ulang dari kalimat hendaklah sampai selesai. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Tidak ada mahkota tanpa salib. Mahkota diberikan bagi orang-orang yang siap menderita bagi Kristus dan setia sampai akhir. Orang-orang itulah yang akan dipakaikan mahkota. Tapi tentu bukan mahkota yang saya bilang tadi, untayan bunga ya dari orang-orang pada zaman itu yang dapat layu. Mahkota kita tidak dapat layu, tidak dapat hancur. Amin, saudara. Itu diberikan bagi orang-orang yang setia. Jadi sekali lagi, ya, bagaimana supaya kita menang dalam perlombaan iman, saudara, diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, tentunya adalah bagaimana kita menanggalkan semua beban ya yang merintangi kita, saudara. Beban yang dimaksud adalah dosa. Lalu yang kedua, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Dan yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Semoga apa yang saya sampaikan menguatkan kita dan terus maju di dalam Tuhan.